Kau temani aku, Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di Sabtu yang luar biasa ini. Semuanya karena anugerah daripada Tuhan, kita bisa
mengakhiri tahun 2024 ini dengan luar biasa. Mari sebelum kami mulai ibadah kali ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu selama ini Tuhan. Kami masih berada di sini semuanya karena kasih dan karunia daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Berkati dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya Engkau yang kami muliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekati hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekati hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu, selalu melekati hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu, selalu melekati hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman-Mu sungguh berdaulat atas hidup kami ya Tuhan. Sampai hari ini kami sanggup melakukan semuanya. Itu karena kasih karunia-Mu, karena tuntunan-Mu saja Tuhan. Sampai kapanpun Tuhan kami hanya minta untuk selalu bisa terhubung dengan-Mu. Kami tahu tahun-tahun mendatang bukan semakin mudah, tapi firman Tuhan tetap tinggal dalam kehidupan kami. Sehingga sampai kapanpun kalau firman itu dalam kehidupan kami Tuhan, apapun badainya, apapun halangannya, kami tetap teguh berdiri dan keluar sebagai pemenang yang disukai Tuhan. Bapak, hari ini terima kasih untuk segalanya Tuhan.
Kau izinkan kami melalui malam Natal yang luar biasa, bahkan waktu berjalan dengan sangat cepat, sehingga 3 hari mendatang kami sudah ada lagi merayakan kebaktian tutup tahun. Bapak, kami tahu ini kami serahkan tutup tahun dalam tangan-Mu Tuhan. Kami akan terus melangkah, bahkan terbang tinggi bersama Engkau, seperti burung Raja Wali yang kuat, teguh, dan bisa melalui segala macam hal di tahun 2025. Dan kami tahu Tuhan, tahun 2025 jadi tahun yang penuh berkat, tahun yang penuh kelimpahan, tahun yang penuh sesuatu yang positif dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semuanya atas janji firman-Mu. Dan sampai kapanpun kami selalu percaya dan kami selalu ingat, kami masih punya Tuhan. Dan apapun yang terjadi, kami selalu punya iman. Semua orang yang ikut Tuhan, yang punya Kristus dalam kehidupannya, tidak akan pernah dikecewakannya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan hamba-Mu bisa sharing dengan bahasa yang sangat sederhana dan mudah dimengerti, sehingga bisa sharing Tuhan untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Memberikan visi yang daripada-Mu saja, langkah demi langkah, detail demi detail, semuanya karena untuk memuliakan nama-Mu. Dan kita semua yang percaya, yang mau dibentuk, dikasihi, dicintai, disembuhkan, dan diberkati, katakan dengan iman, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, sehat-sehat ya semuanya. Saya sungguh berdoa kita semua akan terus semangat, bahkan tambah semangat, apalagi sebentar lagi tutup tahun gitu ya. Saudara, ingat baik-baik, masih dalam suasana Natal. Sangat berbahagia sekali kita bisa merayakan Natal bersama keluarga kita semuanya, ya kan? Apalagi kalau Tuhan izinkan bisa dengan kondisi cuaca yang luar biasa, bahkan setelah melalui malam Natal hari Sabtu ini, kita ada dalam keadaan sehat semua gitu ya. Bersyukur karena Tuhan itu semua terjadi, saudara. Nah, bagi saudara yang terus dengan setia mengikuti program Selamat Pagi Sahabat, kita percaya kita semakin hari akan semakin dewasa dalam Dia. Itulah jangan pernah menganggap saat teduh ini, hari Sabtu pagi ini sebagai tontonan, tapi selalulah kita punya pola pikir bahwa kita berkomsel udara, gitu kan, bersel grup udara, sehingga kita bisa menulis secara interaktif, bisa menuliskan di kolom komen ataupun di live chat, saudara. Anda juga bisa ikut-ikut sama-sama mendeklarasikan sesuatu iman yang positif selalu. Dan juga kalau Anda punya kesaksian yang menguatkan hati kita, membuat sesuatu yang membuat Anda itu semakin hari semakin ingat bahwa kasih Tuhan luar biasa, jangan lupa untuk sharing ke Gereja Bethel Indonesia Lampir Tengah Raya. Anda bisa hubungi WhatsApp hotline GPI Lamtera, atau Anda bisa rekaman Anda kirimkan, atau Anda bisa hubungi WA, untuk kami akan hubungi Anda untuk telepon, untuk tanya detailnya, sehingga kesaksian Anda bisa semakin menguatkan banyak orang. Nah, izinkan saya di Sabtu yang luar biasa ini untuk melanjutkan lagi apa yang minggu lalu saya sharingkan, saudara, dengan tema berkelimpahan sesuai dengan kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau Anda masih ingat minggu lalu kita sama-sama sudah buka di Filipi 2 ayat 5-9. Saya akan baca di Filipi 2 ayat 5 saja. Kalau Anda ingin tahu detail yang minggu lalu, Anda bisa klik YouTube GBI Lamtera yang Sabtu lalu. Nah, Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, Yesus datang supaya kita mempunyai hidup. Bahkan bukan cuma hidup, tapi mempunyai dalam segala kelimpahan. Yang paham katakan, saya paham sekarang.
Itulah jangan izinkan iblis itu mencuri apa yang sudah menjadi bagian Anda dan saya, saudara. Kita harus menjalani hidup sebagaimana Yesus telah hidup. Yesus adalah role model, adalah contoh yang betul-betul jadi panutan bagi seorang hamba Tuhan sejati, saudara. Itulah kenapa kita ini harus menjalani hidup Anda day by day, hari demi hari, tahun demi tahun. Itu lakukanlah sebagai seorang pelayan Tuhan, saudara. Itulah kenapa di Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, minggu lalu saya ada cerita mengenai 2 pola pikir hidup berkelimpahan yang sesuai dengan kehidupan Tuhan Yesus. Yang pertama, Anda masih ingat, Anda dan saya seharusnya tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi namun Anda dan saya dapat memikirkan kepentingan orang lain juga. Dan yang kedua, kalau Anda masih ingat, yang kedua adalah Anda dan saya harus berpikir bahwa pelayanan adalah kesempatan. Yang setuju katakan yes. Pelayanan adalah privilege, bukan kewajiban. Itulah kenapa kalau Anda dan saya berpikir sebuah kewajiban, maka Anda dan saya selalu menuntutnya hak. Lah, kewajiban sudah saya lakukan, Tuhan. Maka hak saya mana? Selalu gitu, saudara. Padahal sebenarnya kewajiban itu kan sesuatu yang kita minta sesuatu hasil dari apa yang kita lakukan. Pada pelayanan itu sebuah kesempatan. Tidak banyak orang loh bisa dengan bebas melayani, diberikan kesempatan, diberikan kehormatan untuk bisa melayani. Apapun bentuk pelayanan Anda dan saya. Bahkan di tempat gereja kami, tempat kami beribadah dan bertumbuh, seorang yang baru bertobat tidak akan pernah diizinkan melayani dengan cepat, saudara. Ada step by step yang harus dilalui. Kenapa? Karena harus diuji kesetiaannya, pemahamannya akan pelayanan, kesetiaannya dalam ikut Tuhan. Bahkan kalau melakukan hal-hal yang melanggar, itu akan diskors, saudara. Itulah kenapa kalau Anda ini dengan bebas melayani sebagai seorang yang doorkeeper, menjambut jemaat, orang yang membantu jemaat dalam menunjukkan tempat duduk, ya kan? Kalau Anda di wedding kan ada pagar ayu sama pagar bagus yang menyambut Anda, gitu kan? Di gereja ya pasti ada, kalau gereja sudah besar, gitu kan? Ada yang bagian ngitung persembahan, gitu kan? Bahkan di tempat kami yang ngitung persembahan sudah tua-tua, saudara. Sudah nenek-nenek. Mereka berbahagia. Tidak apa-apa ngitungnya lama persembahannya, Pak. Karena sudah tua. Ya tidak apa-apa. Wong Tuhan itu tidak melihat usia kita kok, saudara. Ada yang nggak kelihatan di mimbar masih banyak, saudara. Mendoakan, pendoa syafaat, mengunjungi orang sakit, memfollow up orang yang tiba-tiba nggak gereja. Masih banyak hal di mana kita bisa ada untuk nama Tuhan dipermuliakan. Nah, yang ketiga yang mau saya sharing hari ini adalah Anda dan saya harus berpikir seperti pengelola, bukan pemilik, saudara. Para pelayan jemaat itu harus berpikir seperti seorang pengelola yang dipercaya Tuhan untuk mengelola waktu, talenta, dan harta, saudara. Untuk mengelola time, talent, dan treasure. Kalau Anda tidak mengelola waktu, maka hidup kita tidak akan seimbang, betul kan? Ada waktu saatnya kita bekerja. Kalau Anda bekerja di sekuler, Anda bukan full timer, Anda bekerja di sekuler.
Tapi kalau dari hari Senin sampai Sabtu Anda full kerja terus, minggunya ke gereja pun tidak Anda sempatkan, itu namanya kita bukan pengelola. Kita anggap kita pemilik waktu dari semuanya ini. Sama dengan Anda punya talenta. Anda punya talenta misalnya membuat website. Anda talenta misalnya mengajar. Anda punya talenta membuat materi. Anda punya talenta di bidang keuangan. Saat Anda datang ke gereja, Anda melihat, Anda mendengar ada orang-orang yang mungkin membutuhkan seorang coach atau mentor yang bisa ngajari cara ngatur keuangan. Anda mengajukan diri, Anda sharing sama gembala Anda. Pasti akan diberi waktu, karena banyak orang juga kesulitan kan saudara. Karena nggak punya talenta seperti Anda yang punya kemampuan mengatur keuangan. Ya kan? Misalnya Anda lihat, oh website gereja belum ada, padahal punya talenta buat website gereja. Nggak apa-apa. Anda bisa sharing ke gembala Anda, ke ketua komsel Anda sharing, tak buatin mau nggak? Maka pertumbuhannya akan luar biasa, saudara. Bagaimana kalau Anda nggak punya waktu sama sekali, memang penuh, apalagi sering keluar kota. Tapi Tuhan berikan kepada Anda berkat yang luar biasa berupa harta. Anda bisa kok melayani dengan harta, kenapa tidak? Karena pelayanan itu pasti membutuhkan yang namanya uang. Untuk melayani orang-orang apapun butuh uang, saudara. Nah itulah kenapa pahami bahwa kita ini sebagai seorang pengelola yang dipercaya Tuhan. Matius 24 ayat 46 sampai 47. Matius 24 ayat 46 sampai 47 dikatakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ayat 47 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Loh, ya kan? Kalau Anda tidak tahu tugas Anda di dunia, maka bertanyalah. Minta dibimbing sama ketua komsel Anda. Ikutlah komsel bersama, salah satunya komsel grup udara setiap hari Sabtu pagi. Dimanapun saya berada, saya berusaha yang membawakan sendiri, saudara. Ada komsel bersama juga yang via Zoom, sebulan 1 kali. Anda juga jangan sungkan kalau mau konsultasi, saudara. Supaya Anda dan saya tahu tugas kita di dunia itu apa. Karena Matius 24 ayat 46 dikatakan apa? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Lah bagaimana bisa melakukan? Ngerti tugasnya aja enggak? Bagaimana bisa bahagia? Ngerti tugasnya juga tidak, apalagi melakukan. Padahal kalau Anda tahu tugasnya dan Anda lakukan dengan setia, ayat 47 dikatakan apa? Sesungguhnya tuannya itu, sesungguhnya itu bahasa yang lain, janjane sak tenane gitu, tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya, saudara. Hebat kan? Karena dipercaya, maka diangkat jadi pengawas. 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 2 ngomong apa? 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 2 dikatakan, demikianlah hendaknya orang memandang kami. Sebagai apa, saudara? Sebagai bos? Bukan. Sebagai apa? Konglomerat? Bukan. Orang terpandang darah biru? Wedian. Bukan, saudara. Demikianlah hendaknya orang memandang kami, apa saudara? Sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Kurang enak apa sih hidup ini kalau Anda tahu rahasianya kehidupan? Anda tahu rahasia pencipta Anda? Apa sih
yang nggak enak, saudara. Kalau ada orang ngomong semuanya kena badai, kok orang ini mesem, wajahnya tetap tersenyum, nggak pernah stres, ya kan? Kelentem, kalem, ternyata luar biasa, iso ngerti tentang masa depan. Investasi apapun selalu titis, tajam feelingnya. Dari mana ya orang ini ya? Ya karena ngerti rahasia tuannya. Dikatakan demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ayat 2 dikatakan yang akhirnya dituntut. Wah, tuntutannya ngeri, Pak. Dibaca dulu, saudara. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah, baca yang keras, bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Simpel kan? Apa sih susahnya? Yang susah itu keserakahan kita, saudara. Gak iso dipercaya. Menungso ku angel dipercaya. Kenapa? Duwe karepe dhewe. Jahat, serakah, mentanya egonya dia yang terus dipenuhi. Anda harus paham posisi pengawas, posisi pelayan dan pengawas berjalan bersama-sama. Anda dan saya menjalani hidup nih. Posisi Anda itu ya pelayan, ya pengawas. Karena Tuhan, Anda dan saya mengharapkan kita untuk dapat dipercaya dalam keduanya. Yo pengawas, yo pelayan. Alkitab mengatakan yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Sekarang pertanyaannya saya gali lagi. Bagaimana Anda mengelola sumber daya yang Tuhan percayakan? Anda ini pengawas, Anda ini pelayan. Sekarang pertanyaannya harus belak-belakan. Bagaimana Anda mengelola sumber daya yang dipercayakan Tuhan kepada Anda? Saudara, untuk menjadi pelayan sejati, Anda harus menyelesaikan masalah keuangan dalam kehidupan Anda. Anda lihat berapa banyak di dunia ini yang kena masalah keuangan. Nggak cuman banyak, saudara. Nggak pandang bulu. Orang dunia bilang hari ini kaya, besok kere. Banyak. Kaya, tiba-tiba miskin. Salah dalam pengaturan. Untuk menjadi pelayan sejati, berarti kan baik-baik. Anda harus menyelesaikan masalah keuangan dalam kehidupan Anda. Yesus berkata apa? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Berarti kan baik-baik, saya akan berusaha pelan-pelan. Yesus berkata, seorang hamba tidak dapat. Yesus tidak berkata loh, seorang hamba seharusnya tidak bla bla bla. Enggak. Seorang hamba seharusnya tidak mengabdi kepada dua tuan. Enggak, bukan seharusnya, bukan. Anda harus perhatikan baik-baik. Yesus berkata, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Artinya Anda tidak dapat. Saya tidak dapat. Artinya Anda dan saya tidak mungkin menjadi seorang pelayan Tuhan
tidak mungkin menjadi seorang hamba Tuhan, tidak mungkin menjadi seorang pelayan Tuhan, jika Anda dan saya masih mengabdi kepada mamon, masih cinta uang, masih terikat sama uang, belum beres hatinya dengan banyak masalah keuangan, saudara. Anda siap untuk melayani Tuhan? Atau Anda hidup untuk melayani uang? Keduanya punya tujuan beda. Menggoknya beda, saudara. Mana yang mau kita pilih? Tuhan menghendaki komitmen penuh. Punya kesetiaan penuh, bukan part-time. Bukan separuh waktu setianya, bukan. Kesetiaan penuh. Bukan kesetiaan part-timer, tapi kesetiaan full-timer. Apapun usaha Anda, mau sekuler, mau full-timer di gereja, butuh kesetiaan penuh waktu. Penuh. Saudara, uang punya potensi paling besar untuk menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita. Coba Anda pikir yang lain, yang bisa menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita. Hobi bisa, tapi ingat, hobi tersalurkan butuh uang, ya kan? Ujung-ujungnya uang lagi. Apalagi, sebutkan saja dalam pikiran Anda. Kita pandang layar kita, saya bisa menebak hati Anda, alah. Pasti ujung-ujungnya duit kan. Lebih banyak orang menyimpang dari pelayanan karena uang, karena kekayaannya, dibandingkan karena hal lain, saudara. Benar kan? Kalau sampai Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan Anda dan saya, uang akan datang untuk melayani Anda. Saya ulangi lagi. Perhatikan baik-baik omongan saya. Tangkap dalam rohmu, dicerna baik-baik. Kalau perlu tulis di kolom komen atau live chat, atau tulis di WA Anda, share kepada orang lain atau pada keluarga Anda. Kalau Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan Anda, kalau Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan kita, uang akan datang untuk melayani kita. Namun kalau uang adalah Tuhan kita, maka Anda akan menjadi budaknya, saudara. Dan saya harus garis bawahi, kekayaan itu memang bukan dosa. Yang dosa kan cinta akan uang. Kekayaan itu kan memang bukan dosa. Dan itulah kenapa teologi keseimbangan itu kan yang mampu membantu yang tidak mampu. Lah kalau dia bukan pengelola, pemilik, yang mampu, ya mampu terus. Yang tidak mampu dipancal terus. Nek perlu dibunuh. Karena untuk mengeruk kekayaan terus. Kekayaan memang bukan dosa, tetapi gagal memakai kekayaan untuk kemuliaan Tuhan adalah dosa. Tuhan memakai uang kita, memakai uang untuk menguji kesetiaan kita, saudara, sebagai seorang pelayan. Karena itu Yesus berbicara. Kalau Anda cek di Alkitab kita, saudara, Yesus berbicara lebih sering tentang uang daripada tentang surga atau neraka. That's right. Betul kan? Ia berkata, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Bagaimana Anda mengelola uang Anda mempengaruhi seberapa besar Tuhan akan memberkati Anda, saudara.
Tuhan berkati saya. Tuhan berkati saya. Setiap kali kalau ada orang itu menggedor-gedor hati Tuhan untuk minta berkat, saya tidak akan sungkan untuk tanya, coba buka pengaturan keuanganmu kayak apa. Jangan ada yang ditutupi. Pasti saya akan lari ke area itu. Kenapa? Karena bagaimana Anda mengelola uang Anda mempengaruhi seberapa besar Tuhan memberkati Anda. Saudara, demi kasih Tuhan, saya hanya ingin ngomong terbuka. Ini ngomong dari apa yang saya rasakan, saya amati, dan saya coba renungkan apakah ini bisa dibuat kita tuh merenungkan sebagai cermin diri kita untuk introspeksi di akhir tahun 2024. Ada dua jenis orang Kristen, saudara. Saya nggak ngomong orang yang lain-lain, saya hanya bicara pengikut Kristus. Ada dua jenis orang Kristen. Yang pertama, pembangun kerajaan Allah. Yang kedua, pembangun kekayaan. Keduanya pasti punya karunia. Ya kan? Pembangun kerajaan Allah kalau nggak punya karunia nggak bisa. Pembangun kekayaan kalau nggak punya karunia ya nggak bisa. Keduanya punya karunia untuk mengembangkan bisnis, melakukan transaksi, untuk melakukan transaksi penjualan, bisa closing, bisa mendapatkan keuntungan. Itu butuh karunia, saudara. Itulah kenapa kalau saya membawakan acara, terutama acara kewirausahaan, entrepreneur, atau acara yang berhubungan dengan usaha, saudara. Saya selalu ngomong, Pak, buka usaha itu gampang. Yang susah mempertahankannya. Cuman buka itu mudah, betul kan? Tapi kan nggak banyak orang yang sanggup melihat apakah usaha ini bakalnya buka terus atau bisa tutup. Usaha ini akan bakar uang atau enggak. Lah kalau dikit-dikit sekarang ini toh, kalau ada punya teman yang pulang dari kuliah di luar negeri, pulang-pulang gimana mau usaha apa? Buka resto, sekarang resto menjamur tanpa ada yang namanya analisa bisnis, tanpa adanya melihat studi kelayakan bisnis. Ya walaupun kuat dijoki modal miliaran ya tetap bangkrut, saudara. Karena ya memang itu butuh karunia. Untuk analisa itu kan butuh karunia, saudara. Itulah kenapa dua-duanya, pembangun kerajaan Allah maupun pembangun kekayaan, dua-duanya harus punya karunia. Untuk mengembangkan bisnis, melakukan transaksi, bisa jualan, bisa mendapatkan keuntungan. Lu kalau jualan saja nggak ada keuntungannya ya banyak. Akhirnya cuma cuci gudang terus tutup. Iya toh? Itulah kenapa pembangun kekayaan terus mengumpulkan kekayaan untuk dirinya sendiri. Nggak peduli seberapapun banyaknya uang yang mereka dapatkan. Mereka terus numpuk untuk dirinya sendiri. Tapi pembangun kerajaan Allah selalu mengubah aturan mainnya. Anda memilih yang mana? Pembangun kekayaan atau pembangun kerajaan Allah? Pembangun kerajaan Allah masih mencoba mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Yo tetap dianalisa, minta hikmat, tanya Tuhan, mencoba mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Perhatikan baik-baik. Tetapi mereka melakukannya untuk diberikan kepada orang lain. Memakai kekayaannya untuk mendanai keuangan gereja Tuhan. Memakai kekayaannya untuk pekerjaan misi di dunia ini. Itu pembangun kerajaan Allah. Makanya kalau Anda ingin bicara pola pikir berkelimpahan sesuai dengan kehidupan Tuhan Yesus, berpikirlah
sebagai pembangun kerajaan Allah yang mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dan menggunakannya untuk diberikan pada orang lain, bantu orang yang tidak mampu, memakai kekayaannya untuk mendanai keuangan gereja Tuhan, memakai kekayaannya untuk pekerjaan misi di dunia ini. Yang keempat, pola pikir hidup berkelimpahan sesuai dengan kehidupan Tuhan Yesus. Anda harus menaruh fokus, menaruh perhatian, menaruh pikiran kita, melakukan pelayanannya, bukan pelayanan orang lain, saudara. Melakukan pelayanan Anda sendiri untuk Tuhan. Nggak usah banding-bandingkan dengan pelayanan orang lain. Kita seharusnya nggak perlu saling membandingkan, mengkritik, bersaing. Kenapa? Kenapa nggak perlu untuk bandingkan, mengkritik, bersaing sama pelayanan orang lain. Yang pertama yang saya coba catat, saudara, kita semua berada dalam kesatuan tubuh Kristus. Ngapain Anda banding-bandingkan? Saya memang nggak bisa suruh jadi WL, saudara. Sudah lagunya seringnya lupa, ya kan? Kadang-kadang berubah nada dengan sendirinya. Apalagi suruh tamborin. Aduh. Bingung deh. Kita memang nggak perlu bandingkan, nggak perlu mengkritik dan bersaing, karena kita semua berada dalam kesatuan tubuh Kristus. Yang kedua, tujuan kita untuk memuliakan Tuhan Yesus, bukan untuk memuliakan diri kita, bukan untuk memuliakan pelayanan kita. Enggak, saudara. Makanya saya simpel sekali jadi orang. Enggak pernah saya ada impian membangun Gustav Iskandar Ministries. Enggak, saya tetap Gereja Bethel Indonesia Lamber Tengah Raya. Kalau saya dipanggil Tuhan, gereja tetap eksis melayani Tuhan. Saya dipanggil malah bahagia, saudara. Karena ini tujuannya memuliakan Tuhan Yesus, nggak bingung dengan diri kita atau pelayanan kita, saudara. Yang ketiga yang saya catat, kita semua mendapatkan karunia dan tugas pelayanan yang berbeda sesuai dengan panggilan masing-masing. Galatia 5 ayat 26 ngomong apa? Dan janganlah kita gila hormat. Gila aja sudah bingung, apalagi gila hormat, saudara. Ya kan? Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Enggak ada tempat untuk saling menantang, enggak ada tempat untuk saling mendengki di antara para pelayan Tuhan, saudara. Kalau Anda dan saya sudah sibuk melayani, Anda enggak punya waktu, wis kesel, bahasa Semarang, wis lelah, saudara. Apalagi punya waktu, enggak punya waktu untuk mengkritik dan menghakimi orang lain. Loh, Pak, interupsi, mungkin Anda berkata begitu kan? Teman saya menghakimi saya, loh berarti nganggur. Berarti kurang kesel pelayanannya. Berarti kakek saya nganggur, saudara. Sampai ada waktu untuk menganalisa orang lain, lah ngapain? Ya. Kalau Anda dan saya sudah sibuk melayani, Anda nggak punya waktu untuk mengkritik, nggak punya waktu menghakimi orang lain. Setiap waktu yang kita pakai untuk mengkritik dan menghakimi orang lain dapat dipakai untuk melayani yang lain, melayani Tuhan di bidang yang lain. Belajar lagi yang lain untuk melayani. Saya aja belajar kok, saudara. Ya, Anda nggak perlu mengeluh tentang ketidakadilan. Aku diperlakukan tidak adil, Pak. Alah, baper. So, jar-jar kira wis. Memang saya kadang-kadang kalau ngomong tuh cuek gitu ya. Kadang-kadang istri saya juga jengkel, diceritani malah cuek-cuek wae. Ya memang ngapain mikirin? Terus kesel awake dhewe. Anda nggak perlu mengeluh tentang ketidakadilan.
Anda nggak perlu mengeluh tentang Anda dirasani orang, dikepoin orang. Pelayan sejati tidak ada rasa mengasihani diri sendiri. Dan pelayan sejati tidak membenci mereka yang tidak melayani. Mereka tidak melayani ya sudah, ngapain kita benci? Nggak perlu. Anda dan saya hanya percaya kepada Tuhan dan terus melayani. Yang tujuh katakan yes. Yang tujuh katakan saya terus melayani. Ketik di live chat, saya terus melayani Tuhan. Amin. Itu loh pola pikir hidup berkelimpahan yang sesuai dengan kehidupan Tuhan Yesus. Roma 14 ayat 4. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Selama Tuhan berkuasa menjaga dia, ngapain kita menghakimi orang lain? Bukankah tugas kita untuk mengevaluasi pelayan Tuhan lainnya? Bukan. Bukan, saudara. Bukan juga tugas kita untuk membela diri kita terhadap kritikan yang disampaikan, dirumpikan kemana-mana tentang kita. Bukan tugas kita bela diri. Saya cuma ngomong kalau saya ada sesuatu yang penting. Kamu diomongin orang, mau tahu enggak omongannya orang apa? Saya langsung jawab, nggak usah. Nggak butuh tahu saya ngapain. Saya fokus aja ngelayani. Saya nggak butuh dengan gitu-gitu. Lelah. Nggak butuh. Kan? Itulah kenapa, saudara, kita nggak perlu bela diri. Biarlah Tuhan yang menanganinya. Yang saya katakan yes. Hidup itu lebih ringan kalau kita tahu diri, saudara. Sampai sejauh mana kita ini punya hak untuk menghakimi. Nggak ada. Yang kelima, yang terakhir. Pola pikir hidup berkelimpahan yang sesuai dengan kehidupan Tuhan Yesus. Yang kelima. Anda harus mengerti identitasnya di dalam Kristus. Saudara, Anda paham nggak identitas Anda dalam Kristus? Pelayan sejati, pelayan Tuhan sejati, ngerti identitas mereka dalam Kristus. Mereka ngerti bahwa Tuhan mengasihi mereka. Sudah itu aja, titik. Sebab mereka berharga, mereka mulia di hadapan Tuhan. Cukup itu aja. Sekarang saya tanya, Anda mengerti nggak Tuhan mengasihi Anda? Tahu sih, Pak. Tahu ya. Saya tahu, ya sudah toh. Tapi sakit hati ini. Ya kenapa sakit dibesar-besarkan? Ngapain Anda mikirin ngomong orang lain? Yang penting Anda ngerti bahwa Tuhan mengasihi Anda. Dan mereka tidak perlu lagi membuktikan dirinya bahwa mereka benar. Mereka layak dan mereka sempurna. Nggak perlu. Semua pelayan Tuhan sejati, mereka nggak perlu lagi membuktikan diri bahwa mereka itu benar, layak, dan sempurna. Nggak perlu dibuktikan. Ngapain? Yohanes 13 ayat 3-4 ngomong apa? Yohanes 13 ayat 3-4 ngomong apa? Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ayat 4 dikatakan apa? Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Salah satu contoh yang mendalam tentang melayani dengan identitas dan citra diri yang benar adalah saat Yesus membasuh kaki para muridnya, saudara. Pekerjaan basuh kaki
Itu pekerjaan yang sangat rendah pada masa itu. Pekerjaan basuh kaki tidak mengancam citra dirinya. Enggak. Yesus tetap melakukannya. Karena Yesus tahu siapa dia sebenarnya. Kalau Anda ingin jadi seorang pelayan, Anda dan saya harus meletakkan identitas diri kita dalam Kristus, saudara. Anda harus punya rasa aman. Jangan terus merasa terancam, terus merasa dicurigai, terus baper karu-karuan. Baper kok kebablasan. Santai ngono lho, santai saja. Anda harus punya rasa aman. Sebab kalau Anda nggak punya rasa aman, Anda nggak bisa jadi pelayan Tuhan yang efektif. Anda nggak bisa berbuah, Pak, Bu, adik-adikku yang paling kucintai dan kusayangi. Kalau Anda nggak punya rasa aman, insecure terus, Anda nggak punya rasa aman, Anda nggak bisa melayani Tuhan secara efektif, Anda nggak bisa berbuah. Loh, kenapa, Pak? Karena ia akan selalu mengkhawatirkan perkataan orang lain. Ia selalu mengkhawatirkan pendapat orang lain. Yang kedua, ia cenderung menuntut untuk dilayani. Loh, aku kan wis layani, ya aku dilayani toh. Ngertiin aku nih chief of ketua, aku ini kepala, aku ini koordinator, aku ini harus dihargai. Hargai apa toh, saudara? Anda kan menuntut untuk dilayani. Kalau Anda merasa nggak aman, maka Anda akan cenderung menuntut mendapat pengakuan, persetujuan, dan penghargaan dari orang lain. Contohnya, Pak? Contoh. Kemarin acara Natal luar biasa ya. Luar biasa. Bayangkan nih, bahasa Mandarin ono, Jepang ono, Inggris ono. Angklung keluar kok. Jadi dari berbagai budaya tuh dikemas luar biasa. Terus Anda kan pengen menunjukkan pengakuan. Kowe ngerti ra? Sing mau nari ngarep iku. Sapa? Anakku. Oh iya. Kowe ora ngerti toh? Itu kalau nggak ada anakku yang bini-bini. Acara kacau. Itu hanya butuh pengakuan, butuh persetujuan, butuh penghargaan, saudara. Coba nek ngedram aku sing ngedram rak teko. Sapa sing ngedram? Ora ono. Wong kabeh wis rak tugas kok. Aku tiba-tiba ora ono ya wis. Mana bisa berhasil? Enggak bisa. Wah. Iki kebablasan. Semakin Anda begitu, semakin orang tahu. Kalau orang aja tahu, apalagi Tuhan, saudara. Berarti Anda tuh merasa insecure, saudara. Anda nggak punya rasa aman. Kalau Anda nggak punya rasa aman, Anda nggak akan efektif, nggak akan berbuah, saudara. Anda tidak akan gampang tersinggung kok. Nggak akan gampang kecewa. Nggak akan merasa harga diri Anda jatuh. Memangnya mangga harga dijatuh-jatuhkan? Memangnya mau dijual berapa hari ini dan besok mau dijual berapa? Nggak akan mudah tersinggung, nggak akan mudah kecewa. Santai saja, bro. Santai saja, sis. Jika pelayanan Anda atau perbuatan baik Anda tidak dihargai atau ditolak, santai saja. Sebaliknya, Anda dan saya akan memiliki keberanian dan ketekunan melayani. Terus berani melayani dan tekun melayani. Kalau Anda dan saya punya identitas dan citra diri yang benar dalam Kristus. Kalau Anda dan saya ingin jadi pelayan Tuhan yang berhasil dan berbuah, Anda harus punya identitas dan citra diri yang benar dalam Kristus. Punyailah pola pikir hidup berkelimpahan sesuai dengan kehidupan Tuhan Yesus. Tahun 2024 akan kita tutup 3 hari lagi. Saya sungguh berharap Anda dan saya siap untuk menerima tahun yang penuh luar biasa berkat dari Tuhan.
kebahagiaan, kemurahan, berkat, kelimpahan, dan semua yang sudah Tuhan atur buat Anda dan saya. Tapi pastikan Anda siap menerimanya dengan hati yang tunduk pada otoritasnya. Satu pujian buat kita semua. Anugerah-Mu sungguh besar dalam kehidupan kami, Bapa. Kami tahu banyak hal Kau koreksi hati kami sebelum menutup tahun 2024 ini. Kalau pagi ini Roh Kudus ingatkan Anda untuk introspeksi sebelum kita menutup tahun 2024. Itu artinya Tuhan sangat mengasihi kita, saudara. Itu artinya Tuhan tahu semua kelebihan dan kelemahan kita. Seorang ayah dan ibu yang tahu kelemahan anaknya, yang mengasihi anaknya, pasti akan memberitahu dan mendampingi anak itu. Memastikan anak itu bisa diajak untuk berubah, diajak untuk bertumbuh. Karena untuk kebaikan anak itu, saudara. Di tahun 2024 ini,
di mana kurang 3 hari lagi kita akan sama-sama merayakan kebaktian tutup tahun. Saya ingin mengajak Anda untuk datang ke gereja di hari Selasa nanti, kebaktian tutup tahun, yang kita mulai pukul 10 malam. Saya ingin selama 3 hari ini Anda menyiapkan waktu, Anda tulis di kertas hal-hal yang Roh Kudus arahkan untuk Anda lakukan perbaikan. Hal-hal positif yang harus Anda lakukan sepanjang tahun 2025. Saran saya, saat Anda menulis, ambil waktu sendirian. Tutup kamarmu. Anda bisa angkat pujian dulu, Anda bisa dengarkan Spotify atau YouTube lagu-lagu penyembahan. Anda berdoa. Anda berdoa sungguh-sungguh, tanya, Tuhan, apa yang harus aku ubah untuk membuat hidupku jauh lebih baik, lebih efektif, lebih berbuah lebat di tahun 2025. Anda tulis satu-satu. Anda diingatkan, misalnya, Anda diingatkan, jangan membuang-buang waktu dengan pikiran negatif. Maka yang harus Anda tulis adalah tahun 2025. Yang pertama, saya harus menggunakan waktu saya lebih efektif untuk bekerja dan melayani Tuhan. Kalau Anda seorang pengusaha, di mana Anda pasti di setiap Anda meeting, entah itu meeting bulanan, triwulanan, 6 bulanan, mungkin Anda menganalisa kesalahanku sebagai pengusaha adalah A, B, C, D, E, dan sebagainya. Anda tulis di kertas tahun 2025. Yang pertama, saya harus efektif di bagian ini. Saya harus sering pendekatan kepada bagian ini. Saya harus controlling di bagian ini. Saya harus mengevaluasi di bagian ini. Tulis, saudara, tulis secara detail. Sebelum akhir tahun 2024, Anda tulis semuanya. Anda punya waktu 3 hari, saudara. Dan saat kita ibadah tutup tahun, bawa surat itu, masukkan amplop yang rapi. Nanti kami di gereja akan sediakan tempat untuk Anda masukkan untuk didoakan. Lakukan dengan iman. Lakukan sungguh-sungguh dengan iman. Saya percaya. Yang orang lain bilang 2025 penuh dengan hal-hal yang tidak pasti. Demi kasih Tuhan, saya harus bicara. Justru yang tidak pasti itu adalah sebuah kebahagiaan buat kita pelayan Tuhan. Karena Tuhan rubah dengan kasih karunia-Nya, dengan kemurahan dan cintanya, menjadi sebuah kepastian dalam hidup Anda dan saya. Menjadi sebuah kebahagiaan, dan itu sebuah proses. Orang itu akan berbahagia kalau dia diproses. Orang itu paling jengkel kalau didiem-diemin, ya kan? Orang kalau didiem-diemin malah jengkel, saudara. Tapi saat Anda berproses dan Anda berhasil dari keberhasilan 1, keberhasilan kedua, keberhasilan ketiga, dan selanjutnya, Anda ngalami prosesnya, Anda ngalami kemurahannya, Anda ngalami kebahagiaannya, saudara. Tapi ingat baik-baik, siapkan di kertas, masukkan amplop yang rapi. Seperti Anda menulis surat cinta, komitmen buat Tuhan Anda dan Tuhan saya. Bawa ke gereja, kita ketemu hari tanggal 24 malam jam 10 malam. Kita sama-sama tutup tahun, sama-sama berdoa, sama-sama kita akan melakukan pengurapan untuk awal tahun 2025. Akan ada pengurapan buat Anda semuanya. Kita percaya kalau awalnya sudah dibingkai dengan benar, sesuai dengan apa yang Tuhan izinkan, maka sampai kapanpun di akhir tahun 2025, semua dalam kendali Tuhan. Yang ujung katakan amin. Sebelum kita akhiri, mari kita angkat kedua tangan kita. Izinkan saya berdoa doa berkat dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah usahamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah studimu. Diberkatilah dan dijawab segala pergumulanmu. Diberkatilah setiap langkahmu. Kemanapun Anda dan saya keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita, dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan biarlah kita yang dibentuk, diproses, disembuhkan, dicintai, diberkati, menjadi pelayan Tuhan sejati, mengerti akan prinsip-prinsip hidup berkelimpahan sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kita semua yang berbahagia katakan dengan iman. Amin, 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 amin. Merry Christmas, Happy New Year. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. Teruslah sampai kapanpun merenungkan dan melakukan firman Tuhan pagi, siang, dan malam. Maka Anda dan saya akan terus dikatakan sebagai orang-orang yang berbahagia. God bless you all.